bahan tidak banyak. Terus terang saja, saya ingin Anda memanfaatkan waktu ini untuk lebih serius, untuk lebih konsentrasi mengikuti kuliah kita. Jadi saya bikin judulnya itu berteori dalam komunikasi perubahan perilaku dan sosial. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu? Seperti saya katakan tadi, kita akan berteori untuk dipraktekkan dan kita praktek, kemudian praktek kita itu diteorikan. Begitu cara berpikirnya. Sehingga kalau kita lihat apa yang menjadi learning outcome-nya, kita akan mengidentifikasi. Jadi ingat ya, dulu kita sudah belajar apa itu teori-teori untuk perubahan pada tingkat individu, pada tingkat interpersonal, pada tingkat komunitas, dan pada tingkat lingkungan. Ingat lagi teori itu, karena itu mau kita pakai. Jadi teori-teori itu yang sudah kita pelajari itu, ingat lagi, recall lagi itu, karena teori-teori itu akan kita pakai sekarang untuk merancang perubahan sosial dan perubahan perilaku itu. Nanti lalu kita bagian terakhir, kita akan melihat bagaimana itu. Dengan teori yang ada, kita akan lihat apa faktor penghambat perubahan, apa faktor pendukungnya, apa input, apa output, dan apa outcome-nya. Itu yang mau kita lihat pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melihatnya sehingga Anda bekerja dengan sangat sistematis untuk melakukan komunikasi untuk perubahan perilaku dan sosial itu. KPPS kalau Ibu Sarawiti meringkasnya. Oke. Kita mulai dengan apa itu teori. Mudah-mudahan Anda masih ingat semester lalu Anda belajar MPS. Kita belajar apa itu teori. Dan inilah kayak review sedikit. Anda semua, kita semua pasti ingin ada perubahan. Kita tidak ingin hidup kita itu datar saja, flat gitu. Pasti ingin perubahan. Anda masuk IPB, tentu saja Anda ingin merubah hidup Anda. Dari seorang yang tamat SMA menjadi sarjana. Setelah sarjana, saya dapat istri dan suami yang seperti ini, saya dapat pekerjaan yang seperti ini, hidup saya akan seperti ini. Anda ingin ada perubahan dalam hidup Anda. Menuju kepada perbaikan. Kan begitu? Dan perubahan yang kita inginkan itu tentu saja sesuai dengan kepercayaan kita. Bukan hanya agama, tapi norma sosial yang kita miliki. Tapi sering sekali dalam masyarakat Indonesia, dan saya pikir Anda ada di situ, perubahan yang kita inginkan itu adalah perubahan yang harus sesuai dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Sebagian dari kita sekarang sedang berpuasa, tentu saja Anda ingin merubah Anda, berkontemplasi selama bulan puasa ini, untuk menjadi manusia yang fitri nanti di di akhir Ramadan ini, ketika sudah masuk hari raya Idul Fitri. Anda ingin berubah. Anda ingin berubah sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan nilai. Barangkali ada juga yang sesuai dengan, ada tambahan sesuai dengan pengalaman. Anda barangkali berpikir, si Anu tamat perguruan tinggi, hasilnya begini, dia dapat pekerjaan yang lebih baik, sehingga hidupnya lebih baik. Oh, saya mau ikut kayak gitu. Anda melihat si Anu tidak sekolah, karena tidak sekolah, maka hidupnya kayak begini, saya tidak mau seperti itu. Jadi, pengalaman, nilai, dan kepercayaan yang kita lihat di sekitar kita menjadi kompas, menjadi penunjuk arah, mau kemana perubahan kita arahkan, mau kemana kita. Baik kita sebagai pribadi, kelompok kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita. Ingat lagi ya, bahwa perubahan yang kita inginkan itu bisa saja pada tahap individu,
bisa pada tahap kelompok, antar pribadi, Anda dengan teman Anda dengan keluarga Anda, bisa pada tingkat komunitas, dan bisa pada tingkat lingkungan yang lebih luas. Itu dia. Itu yang ingin kita rubah, dan bagaimana perubahan itu terjadi. Kemudian, Anda mulai melihat, Anda mulai berteori. Ini berteori. Si Anu pendidikannya tinggi, pekerjaannya seperti ini. Si Anu pendidikannya tinggi, pekerjaannya seperti ini. Si Anu pendidikannya rendah, pekerjaannya seperti ini. Anda mulai berteori. Oh, kalau begitu, pendidikan ada kaitannya dengan pekerjaan. Pekerjaan ada kaitannya dengan pendapatan. Misalnya. Jadi, Anda mulai melakukan pengamatan pribadi, melakukan analisis, dan kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pengalaman itu. Anda mulai berteori dalam hal itu. Maka, dalam hal itu, Anda mulai membangun model namanya. Anda mulai membangun model. Anda mulai menggambar. Kalau di metodologi penelitian, Anda mulai menggambar kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu kan model tuh. Variabel X mempengaruhi variabel Y. Pendidikan mempengaruhi jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan mempengaruhi pendapatan. Pendapatan mempengaruhi sedekah. Sedekah mempengaruhi kedekatan pada Tuhan. Anda mulai melihat-lihat, menggambar-gambarkan hubungan-hubungan. Ketika Anda mengembangkan model-model itu, Anda mulai berteori. Bagaimana mengembangkan model menjadi teori? Model itu tadi kan baru Anda mengamati seorang diri di satu tempat. Lalu Anda mulai mengembangkannya. Di tempat lain kayak begitu enggak? Kalau Anda tadi mengamati di sekitar Anda, katakanlah di desa Anda, oh ya si ini pendidikannya begini, penghasilannya begini, pendidikannya begini. Lalu Anda lihat di tempat lain, di kecamatan lain. Di kecamatan lain Anda lihat juga. Bukan hanya di kecamatan, ternyata di komunitas juga berbeda. Oh, orang Jawa kayak begitu. Orang Minang kayak begitu. Orang apalah. Seperti itu juga. Oh iya, berarti terjadi hal ini. Waktunya begitu. Tahun 47 gitu, zaman prasejarah seperti zaman prasejarah belum ada sekolah. Awal-awal revolusi Prancis kayak begitu. Masa depan juga saya yakin bahwa pendidikan itu mempengaruhi pekerjaan. Maka Anda sudah mulai mengambil generalisasi dari model yang Anda buat. Kalau tadi kan model baru satu pengamatan ya. Dari pengamatan Anda saja Anda buat model. Model itu kemudian Anda coba di tempat lain, Anda coba lagi di tempat lain, Anda coba lagi di tempat lain. Ketika Anda mulai menguji coba model Anda itu pada berbagai situasi yang berbeda, lokasinya berbeda, komunitasnya berbeda, waktunya berbeda, segala macamnya berbeda, disitulah Anda sudah menghasilkan teori. Mengapa seperti itu? Karena kita yakin betul bahwa teori harus dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi. Dan teori yang baik itu harus bisa meramalkan hubungan antar berbagai fenomena. Oke, Anda tadi mengatakan X mempengaruhi Y. Maka Anda bisa berkata bahwa kalau saya tambah X, maka Y akan bertambah. Kan begitu kalau model matematik tuh. Dengan menambah pendidikan 4 tahun menjadi sarjana, penghasilan akan bertambah seperti ini. Dengan menambahkan ini di sini, akan ada seperti ini. Jadi, kita bisa meramalkan. Itu teori. Salah satu fungsi teori adalah to predict,
untuk meramalkan. Itu guna teori. Dan kita pagi ini mencoba melihat bagaimana teori itu kita mainkan untuk perubahan komunikasi, untuk perubahan perilaku. Apa unsur komunikasi yang harus dimainkan sehingga terjadi perubahan sosial maupun perubahan perilaku itu dalam tingkatan individu, dalam tingkatan kelompok, dalam tingkatan komunitas, dan dalam tingkat lingkungan. Saya stop dulu. Saya tidak tahu apakah Anda mengerti apa yang saya ucapkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Cukup dipahami nggak apa yang saya ucapkan barusan? Halo, silakan. Cukup bisa dipahami, Pak. Oke, makasih Lisa. Kalau cukup bisa dipahami, syukurlah. Oke, ada yang perlu, kalau Lisa bisa memahaminya, ada yang lain? Saya masih ingin dengarkan dari yang lain. Apakah yang saya ucapkan itu masuk akal atau tidak? Silakan. Loh, nggak ada? Apa masih tidur? Alia, kamu di situ? Iya, Bapak. Alia saya, Pak. Oke. Iya. Gimana? Masih masuk akal yang saya ucapkan? Bisa Anda mengerti? Iya, Pak. Kalau dari penjelasan Bapak cukup bisa dimengerti, Pak. Tapi mungkin ini, Pak, saya penasaran dengan ini ya, Pak. Poin keempat terkait dengan pengujian model, yang artinya ketika model yang udah dikembangkan sama ilmuwan kemudian bisa dijadikan teori, itu kan artinya tadi ya bisa digunakan untuk berbagai situasi, di mana di situ ada jenis komunitas yang berbeda-beda, artinya karakternya berbeda-beda juga. Sebenarnya instrumen pengujiannya tuh seperti apa sih, Pak, gitu, untuk untuk nanti tuh bisa diaplikasikan ke semua ini ya, ke semua mungkin objek gitu ya, Pak, gitu, sehingga akhirnya bisa menjadi teori yang valid gitu. Terima kasih, Bapak. Makasih Alia, pertanyaanmu luar biasa susahnya untuk dijawab. Itu kami diskusikan di S3 minggu-minggu ini. Begini, tentu saja ketika kita melakukan sesuatu, melakukan komunikasi untuk perubahan sosial yang saya katakan tadi, kita baru mempraktekkan model kita, model dulu ya, ini masih model nih, model kita pada satu komunitas. Misalnya, Anda memakai yang tadi itu, pendidikan dan penghasilan. Anda, kawan-kawan, ayo kita menempuh pendidikan setinggi-tingginya supaya penghasilan kita di masa depan lebih baik gitu. Anda lihat di satu tempat itu berhasil. Di tempat lain itu berhasil. Semakin valid pengamatan Anda itu, semakin valid pengamatan Anda itu di berbagai komunitas, maka teori Anda semakin kuat, semakin kokoh kebenarannya. Memang ada gejala di seluruh dunia itu terjadi bahwa teori-teori dalam ilmu sosial jarang sekali yang terjadi secara universal. Yang namanya grand theory itu. Grand theory itu yang berlaku untuk semua tempat gitu ya. Jarang sekali. Ya, yang sudah lama-lama ada seperti teori stratifikasi, itu di mana-mana juga adalah.
Tapi kita tahu bahwa ada stratifikasi yang kompleks, ada stratifikasi yang sederhana. Misalnya teori yang saya bangun tadi, pendidikan dan pendapatan. Ya kalau Anda pakai itu pada masyarakat tribal yang belum, yang semua penghasilannya itu adalah dari pertanian yang subsisten, yang nggak ada guna, barangkali teori saya tadi itu batal tuh, nggak berhasil tuh. Jadi biasanya di ilmu sosial, teori itu tingkat keuniversalannya itu lebih terbatas dibanding dengan teori-teori yang berlaku di ilmu-ilmu alam. Gitu, Alia. Oke, baik Bapak. Baik. Bisa dipahami. Terima Ya, kasih banyak makasih. Bapak. Terima kasih. Saya akan teruskan. Silakan kalau nanti ada yang mau bereaksi, silakan. Oke. Jadi pagi ini, seperti saya katakan tadi, kita meminjam teori. Ada teori perubahan perubahan, ada teori motivasi, ada teori social action, ada teori diffusion of innovation, ada teori yang memerlukan katalis dan segala macam. Kita pinjam teori itu, pertama-tama kita pinjam teori itu untuk apa? Untuk mendukung cara berpikir kita. Kita kan mau melakukan perubahan nih. Kan judul pelajaran kita adalah komunikasi untuk perubahan. Kita mau merancang perubahan. Teori apa yang mau kita pakai? Kita pinjam dulu teori orang lain. Jadi, teori kita pakai untuk mendukung cara berpikir kita. Kita sebagai seorang praktisi. Anda dalam SBCC ini, dalam KPPS ini bukan seorang ilmuwan yang bergerak di laboratorium. Tidak, Anda adalah praktisi. Maka yang pertama sekali Anda lakukan adalah memakai teori orang untuk membantu Anda berpikir. Oke. Tentu saja agar teori itu jalannya bagus, maksud saya agar teori itu baik untuk dilaksanakan, maka teori itu harus melibatkan semua konstituen. Nanti pada bagian berikut saya mengambil contoh dari kasus AIDS lagi, karena buku ini adalah buku untuk penanggulangan AIDS di Afrika. Tapi nanti kita akan berpraktek bagaimana kira-kira kalau yang minggu lalu kita teruskan, yaitu soal pentingnya pendidikan untuk mengurangi perkawinan anak di Bogor misalnya. Jadi semua perspektif semua konstituen kita harus kita perhatikan. Siapa konstituen kita? Barangkali di situ ada anak, barangkali di situ ada ketua RT, barangkali di situ ada petugas pencatat pernikahan, di situ ada agen, di situ ada pedagang, macam-macam. Kepentingan konstituen ini haruslah kita masukkan dalam teori kita. Lagi-lagi, kita perlu melihat, kita perlu memperhatikan semua asumsi. Jadi, tentu saja teori itu ada asumsinya. Asumsi itu apa? Asumsi itu adalah sesuatu yang kita perlukan, tapi kita tidak bisa kontrol. Pusing? Asumsi itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan proyek kita. Misalnya kalau di bidang agronomi, misalnya ya dalam bidang agronomi, karena kita di pertanian. Bila tanaman dipupuk
dengan nitrogen, maka pertumbuhan vegetatifnya akan baik. Itu teori agronomi yang paling elementer itu. Nitrogen akan menambahkan pertumbuhan vegetatif. Urea lah, nggak usah nitrogen. Pupuk urea akan meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Tapi kan ada asumsinya. Kalau X-nya adalah urea, Y-nya adalah pertumbuhan vegetatif, tentu saja ada asumsi. Asumsinya apa? Airnya cukup. Nggak ada banjir. Kalau Anda bikin urea, kemudian banjir, ya nggak tumbuh juga vegetatif. Ada asumsi. Asumsi itu di luar kemampuan Anda. X-nya apa lagi? Oke. Orang yang banyak makan cenderung gemuk, misalnya. Misalnya begitu. Lebih banyak makan, X-nya adalah lebih banyak makan, Y-nya adalah lebih gemuk gitu. Tentu saja ada asumsinya. Asumsinya dia sehat. Kalau dia nggak sehat ya masuk 5, keluar 7. Tetap saja kurus. Jadi ada asumsi. Mari kita periksa lagi asumsi-asumsi kita ketika kita melakukan perubahan itu. Kita merancang perubahan itu. Dan kita perlu melihat apa perubahan yang terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya kalau saya katakan tadi, pendidikan untuk penghasilan. Apa kalau saya bikin pendidikan sekarang, penghasilan dia langsung meningkat besok? Ya enggak. Itu kan jangka panjang. Perubahan yang saya inginkan kalau saya melakukan kampanye pendidikan adalah lebih banyak orang bersekolah. Itu jangka pendeknya. Biasanya 10 orang yang mendaftar ke SMP sekarang menjadi 13. Yang mendaftar ke SMA biasanya 7, sekarang 8. Maka itu adalah perubahan jangka pendek yang katakan barangkali bukan jangka pendek, jangka menengah. Jangka pendeknya adalah perubahan sikap. Dan jangka panjang. Jangka panjangnya ya orang pendapatannya meningkat, desa itu semakin sejahtera, IPM itu apa itu? Indeks pembangunan manusianya semakin bagus. Itu jangka panjang. Nggak bisa saya lakukan sekarang pendidikan, nggak bisa saya lakukan sekarang program komunikasi untuk pendidikan, besoknya orang langsung pintar-pintar dan besoknya langsung meningkat IPM Kabupaten Bogor. Nggak bisa seperti itu. Itu adalah tujuan jangka panjang, perubahan jangka panjang. Itu dia. Mari kita lihat tahap-tahapannya. Bagaimana kita tahap-tahapan yang akan kita lalui kalau kita ingin berteori. Tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa semua asumsi. Dan asumsi-asumsi itu kita cari, kita peroleh ketika kita berteori. Oke. Ini ada bagan. Ini yang saya katakan tadi masih dari apa namanya itu? Dari kasus di buku. Nanti kita akan bermain-main dengan kasus yang lebih masuk akal. Oke. Katakanlah kasus di buku itu kan selalu AIDS ya. Karena di Afrika ketika itu AIDS masih merajalela sehingga kasusnya adalah AIDS. Baik. Di buku ini diceritakan bahwa salah satu cara penanggulangan AIDS adalah dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi pria. Dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi pria adalah melakukan sunat pria. Tentu saja
contoh ini sama sekali tidak relevan di Indonesia, karena di Indonesia sebagian besar Muslim, dan Muslim pasti melakukan sunat. Ternyata berdasarkan penelitian di Afrika, sunat pria sangat penting untuk mengurangi penularan AIDS. Mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini, impact yang diinginkan adalah artinya tujuan jangka panjang, tujuan besar, tujuan the real objective of program ini adalah ini. Mengurangi infeksi HIV melalui VMMC. VMMC itu sunat pria. Jadi, mari kita lihat apa yang dilakukannya. Yang pertama yang pertama sekali ini yang diamatinya. Bukan diamati, dirumuskannya. Yang dirumuskan pertama kali adalah problem statement, pernyataan. Minggu lalu ya kita sudah bicarakan apa itu pernyataan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama kali. Rumusan masalah yang dibuatnya di sini adalah rendahnya kesadaran untuk melakukan sunat pria sebagai metode mengurangi HIV/AIDS di Provinsi Nyaman. Ini dia. Jelas sekali apanya. Apa masalahnya? Siapa? Untuk apa? Dan di mana? Ada di sini semua. Lack of awareness, kurangnya kesadaran. Siapa yang kurang kesadaran itu? Orang-orang di Nyanza. Tempatnya di sini. Apa tujuannya? Apa masalahnya? Itu karena ada kekurangan kesadaran untuk sunat pria itu, maka HIV/AIDS itu banyak. Jadi pernyataan yang sedikit ini, yang pendek ini, cuma kira-kira kurang dari 15 kata ini, sudah menggambarkan banyak hal. Apa, siapa, di mana, apa akibatnya, ini sudah ada di sini. Lalu dilihatlah apa-apa penghambat. Mengapa orang tidak melakukan sunat? Kalau ini masalahnya, apa penghambatnya? Oke, penghambatnya pasti mereka bukan Muslim, sehingga mereka tidak punya tradisi sunat. Mereka tidak punya tradisi sunat. Ini penghambat yang pertama. Penghambat yang kedua adalah adanya ketegangan antara orang yang sunat dengan orang yang tidak sunat. Setelah saya baca bukunya, ini adalah karena yang sunat itu adalah Muslim, yang tidak sunat itu bukan Muslim. Ada pertentangan di antara yang sunat dengan yang tidak sunat ini. Apa penghambat yang lain? Penghambat yang lain adalah bahwa yang tidak sunat itu merasa sunat itu menyakitkan. Sunat itu penderitaan. Apa penghambat lain? Penghambat lain adalah banyak orang tidak percaya bahwa sunat bisa mengurangi penularan AIDS. Penghambat lain adalah ada juga orang yang over percaya pada sunat, sehingga mereka menganggap bahwa kalau sudah sunat pasti nggak bisa lagi tertular AIDS. Padahal nggak seperti itu. Itu hanya salah satu cara. Gitu. Itulah penghambat-penghambat yang dilihat. Kalau ini masalahnya, maka disusunlah input. Apa yang harus dilakukan? Sebagai orang komunikasi, ingat ya, Anda adalah orang komunikasi. Sebagai orang komunikasi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan
adalah ini dia. Inputnya masuk di sini. Membangun, menghasilkan materi komunikasi yang bisa menerangkan apa itu sunat pria itu. Diterangkanlah di sini. Dibangun bahannya, develop communication guide, kemudian dibangun intervensinya, bagaimana bahan materi-materi komunikasi tadi itu disampaikan kepada masyarakat, dan membangun support sistemnya. Ini dia apa yang dilakukan. Ini input ini diharapkan akan menghasilkan output. Apa outputnya? Outputnya adalah pemimpin komunitas, pemimpin agama, pemimpin perusahaan-perusahaan tahu peranannya untuk mempromosikan sunat pria. Lalu setelah mereka mendiskusikannya, ingat ya, di teori komunikasi terpadu ada di situ yang namanya katalis. Ingat ya? Mudah-mudahan Anda ingat itu. Ada yang namanya katalis. Pemimpin-pemimpin inilah, pemimpin komunitas, RT RW lah kalau di kita, faith leader ini kalau di kita ya ulama, business leader itu pengusaha-pengusaha. Ini kita harapkan menjadi katalis. Mereka lah yang akan mendiskusikan, mereka lah yang akan mengobrolkan soal pentingnya sunat pria. Kalau mereka sudah mengobrolkannya dengan masyarakat, dengan komunitasnya, di RT RW ada, di pengajian ada, di tempat kerja didiskusikan juga. Kalau itu sudah didiskusikan, maka orang-orang masyarakat akan mengerti tentang keuntungan dari sunat pria ini. Dan karena mereka sudah mengerti, mereka tahu bahwa ini sudah tidak berlaku lagi. Mereka sudah bisa itu. Barrier, penghambat-penghambat tadi itu sudah mereka singkirkan. Dengan cara kalau output ini sudah dapat, lalu muncullah outcome. Outcome-nya apa? Kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang sunat sudah pas. Sudah persis, sudah benar. Mereka sudah tahu bahwa sunat pria itu bisa membantu penyebaran HIV/AIDS. Dan karena itu mereka akan pergi ke pusat pelayanan kesehatan untuk disunat. Kalau ini sudah terjadi, overall impact-nya adalah menurunnya penularan HIV/AIDS karena orang-orang sudah disunat. Begitu dia. Ini yang harus Anda rumuskan satu persatu. Disinilah Anda meminjam teori, ini kan kita pinjam nih teori ini. Teori ini kita pinjam nih. Dan nanti kita akan kembangkan di satu tempat ke tempat lain ke tempat lain. Jadi kita mulai membangun model. Ini model ini. Kita membangun model untuk komunikasi untuk perubahan sosial dan perubahan perilaku itu. Saya mau stop di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Tidak ada? Oke. Barangkali sebentar saya akan memainkan dulu apa yang bisa kita lakukan. Bentar ya. Sebentar.
Sebentar. Ya, saya akan mencoba melihat yang tadi itu. Kalau tadi kita sudah lihat bagan yang seperti ini, mari kita lihat apa yang dilakukan dengan itu, dengan bagan ini. Ini sebenarnya, ini sekarang kita coba buat teksnya. Yang tadi itu, sebenarnya yang akan saya sampaikan sekarang adalah teks dari bagan tadi. Kasus sunat pria, teori perubahan untuk komunikasi perubahan program sunat pria untuk kesehatan di Kenya tahun 2012. Sebutkan perubahan yang diinginkan. Ya, perubahan yang diinginkan adalah meningkatkan kesadaran, dukungan, dan kebutuhan untuk sunat pria untuk sukarela. Jadi VMMC tadi itu adalah voluntary male lupa saya. Pokoknya sunat pria untuk kesehatan. Itu kepanjangannya VMMC ini. Dan ketika saya mencoba merumuskan yang tadi yang di sebelah kanan ini, barrier ini saya rumuskan. Sebutkan hambatan dan pendukung utama. Oh, provinsi yang tadi itu tercatat sebagai daerah yang paling rendah rate sunat prianya karena sebagian penduduknya bukan muslim sehingga di sana tidak diwajibkan oleh agama untuk sunat pria. Dan itu karena agama mereka berbeda dan etnis mereka berbeda. Selain itu, ada juga perbedaan pendapat tentang sunat. Ada yang menganggap bahwa sunat itu 100% menghindari HIV, ada yang menganggap tidak seperti itu. Ada juga yang takut. Nah, itu yang saya catat sebagai barrier. Apa asumsinya? Asumsinya ya, bahwa sunat akan mengurangi penularan HIV/AIDS, sehingga intervensi komunikasi untuk sunat pria itu akan membuat orang tahu betul kegunaan sunat pria itu sehingga mereka mau disunat dengan sukarela. Itu dia. Nah, sekarang saya meneruskan dengan melihat titik-titik kritis, tipping point. Tipping point itu saya terjemahkan sebagai titik kritis. Di mana kira-kira titik kritis yang bisa membuat program saya gagal atau program saya berhasil? Itu yang perlu saya teruskan. Saya perlu mengidentifikasi di mana titik kritisnya. Titik kritis pertama saya identifikasi adalah pemimpin. Bisa itu pemimpin komunitas, bisa itu pengusaha, pemimpin agama, itu titik kritisnya. Ketika mereka tidak mau terlibat, maka program saya tidak akan berhasil. Karena saya berasumsi bahwa inilah panutan-panutan masyarakat. Kalau mereka sudah mau mendiskusikannya dan mereka tahu kegunaannya, maka sunat pria itu akan banyak diterima oleh masyarakat. Jadi ini dia, titik kritisnya adalah pemimpin. Nah, karena itu, karena saya tahu bahwa titik kritisnya adalah pemimpin, para pemimpin ini harus diyakinkan
Diyakinkan bukan untuk mereka saja. Kalau mereka saja yang mengerti, nggak cukup. Saya harus menjadikan mereka katalis. Ingat ya, teori integrated communication for social change. Ketika kita belajar teori-teori soal perubahan, ada situ katalis. Katalis itu adalah orang dari dalam atau dari luar komunitas yang membantu masyarakat mendiskusikan masalahnya. Itulah katalis. Tentu saja pemimpin-pemimpin itu sangat mungkin menjadi katalis. Mengapa? Ya, namanya juga pemimpin. Kalau dia pemimpin agama, dia punya majelis taklim untuk mendiskusikan itu. Kelompok pemuda gereja untuk mendiskusikan itu. Dia pemimpin komunitas RT RW, dia punya rapat RT, dia punya rapat RW untuk mendiskusikan itu. Mereka menjadi katalis. Kalau mereka sudah menjadi katalis, mereka akan mengembangkan dialog, mengembangkan aksi kolektif, dan memobilisasi anggota komunitas untuk melakukan sunat. Jadi itu dia. Selain mereka mengorganisir untuk mendiskusikannya, ingat ya, ingat lagi tuh, aksi kolektif itu sudah kita pelajari, mobilisasi itu sudah kita pelajari. Jadi dialog, aksi kolektif, dan mobilisasi itu akan dilakukan. Dan katalisnya adalah si pemimpin. Boleh pemimpin agama, pemimpin bisnis, pemimpin RT RW, nggak tahu lagi saya, pemimpin adat barangkali, guru, nggak tahu saya apakah di komunitas itu kan guru menjadi penting. Ingat ya, ketika kita melakukan studi pendahuluan, kita sangat penting mempelajari struktur masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin tadi menjadi pemegang posisi kunci. Mereka menggerakkan anggota komunitasnya dan mengajak anggota komunitas itu mempraktekkan norma sosial dan sikap sosial untuk menghindari HIV. Lewat apa? Lewat sunat pria tadi itu. Itu dia. Jadi teori-teori yang kita pakai tadi, yang kita pelajari pada bab berapa itu? Bab 5, 6, 7 dipakai di sini. Sebagai orang komunikasi, pasti Anda tahu integrated approach for social change. Anda tahu itu, ada di situ katalis, ada diffusion of innovation dan segala macam. Kalau Anda pakai teori diffusion of innovation, maka Anda menganggap bahwa sunat adalah inovasi. Ada agenda setting, ada framing, itu teori-teori komunikasi. Bagaimana membangun persepsi masyarakat itu. Membangun bagaimana masyarakat itu melihat sesuatu itu. Mereka lah. Pemimpin-pemimpin pendapat menjadi katalis, pemimpin-pemimpin lokal menjadi katalis yang mendiskusikan, kemudian menggerakkan mobilisasi untuk perubahan. Dan itu akan merubah norma sosial, sikap sosial, dan di situ dibangun kesetaraan gender. Itu dia. Itu titik kritisnya. Sehingga inilah ringkasannya. Kalau saya ringkas teori saya, teori yang saya bangun tadi itu, ini ringkasannya. Teori saya bunyinya, jika kepada pemimpin komunitas, dunia usaha, dan agama diberikan informasi tentang sunat pria dan kegunaannya untuk mencegah HIV, maka mereka menjadi percaya akan kegunaannya, dan mereka akan menjadi katalis untuk mengadvokasi dan mempertajam pandangan anggota-anggotanya tentang sunat pria. Dan kemudian mereka akan menggerakkan dan membangun dialog tentang tradisi sunat pria, sehingga lebih banyak anggota komunitas disunat untuk mengurangi HIV dan untuk kesehatan. Itu teori saya. Saya sekarang sudah berteori. Inilah bunyi teori saya untuk bagaimana hubungan antara
komunitas, hubungan antara pemberian informasi kepada pemimpin sampai itu menjadi mengurangi HIV. Ini teori. Ini teori yang saya bangun. Oke, sampai di sini dulu. Saya ingin mendengarkan kebingungan Anda. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Nabil. Ya, kan ini sih terkait nanti KKN ya Pak. Karena saya program ini tuh sangat berguna banget nanti buat KKN, apalagi dalam program. Ya. Nah, saya mau tanya Pak, kan tadi kan membahas tentang ini ya Pak, apa kayak stakeholder atau pemimpin-pemimpin yang bisa mempengaruhi program kita berjalan dengan baik. Ya. Nah, itu sebenarnya Pak, apakah kita tuh harus banget bekerja sama dengan stakeholder itu, atau misalnya kita juga bisa hanya bekerja dengan mitra nanti yang yang akan kita guide bersama gitu Pak? Ya, makasih Nabil. Justru disitulah kalau Anda kaitkan dengan KKN ya, itulah kegunaan ketika Anda sampai di tempat KKN itu yang mengidentifikasi siapa yang menjadi kawan, siapa yang menjadi lawan. Ingat ya waktu 2 minggu lalu saya memberikan matriks yang kotak 4 tuh. Masih ingat tuh? Ada di situ yang menjadi kepentingannya tinggi, kepentingannya rendah, powernya tinggi, powernya rendah. Ingat tuh? Ada saya berikan matriks. Iya Pak, ingat Pak. Ingat ya? Nah, itu harus Anda identifikasi ketika Anda melakukan KKN. Anda akan melihat siapa-siapa orang yang menjadi kawan, siapa-siapa orang yang menjadi pendukung. Siapa yang menjadi pendukung, siapa yang menjadi pendukung, dan siapa yang akan anti terhadap program Anda. Anda perlu lihat itu. Ada orang, ada pihak, jangan orang, karena bisa saja organisasi, yang benar-benar mendukung Anda, tapi powernya rendah. Ada orang yang powernya tinggi, tapi tidak mendukung Anda. Inilah yang harus diajak berkomunikasi tadi itu. Kalau mereka tidak dilibatkan, pasti mereka, kalau powernya tinggi, mereka Anda tidak libatkan, saya yakin program Anda tidak akan berhasil. Gitu dia cara berpikirnya. Maka sangat penting, waktu itu kan kita berbicara soal identifikasi halayak ya. Identifikasi halayak kita. Siapa yang menjadi halayaknya? Dari mulai self, kemudian lingkaran kedua, lingkaran ketiga, sampai lingkaran keempat. Anda perlu di desa, di tingkat desa, lingkaran 2 dan lingkaran 3 itu pasti itu ada di situ. Dan Anda harus mengidentifikasi siapa mereka dan program komunikasi apa yang harus Anda lakukan untuk mereka. Begitu, Nabil. Oke Pak, berarti balik lagi ke yang jendela itu ya Pak, lebih baik. Betul. Harus kembali lagi pada identifikasi halayak itu. Itu nggak bisa. Identifikasi halayak harus Anda lakukan ketika Anda sampai di tempat KKN Anda. Memang, ya makasih Nabil. Memang kadang-kadang waktu KKN kita itu sangat pendek, sehingga kadang-kadang belum teridentifikasi dengan baik, Anda sudah KKN, kan begitu ya. Maka itu saya sangat menganjurkan agar Anda membaca laporan KKN dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di laporan KKN tahun sebelumnya sudah ada itu pihak-pihak yang harus didekatin itu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, oke, saya mau teruskan. Ini tadi teori yang sudah kita rumuskan. Ini dia. Teorinya itu kira-kira beginilah. Sekarang kita mau bermain-main. Kalau tiga minggu berturut-turut, saya pikir kita bercerita soal perkawinan anak. Bagus juga kalau kita hari ini kita mainkan itu. Maka kita tidak mengatakan, hei orang-orang, janganlah kawin muda ya. Agak susah itu. Maka yang saya pikirkan untuk kita jadikan topik program kita adalah meningkatkan minat terhadap pendidikan untuk menghindari perkawinan anak. Karena kita harapkan kalau orang itu sekolah, maka dia tidak akan mengalami perkawinan anak. Kalau dia tidak sekolah, ya apalagi kerjanya, udah kawin aja, kan gitu kira-kira. Maka program kita katakan sebagai pendidikan untuk menghindari perkawinan anak. Oke, apa kira-kira problem statement-nya? Oke, mari kita lihat yang sudah kita rumuskan di atas. Problem statement itu adalah kekurangan ini sehingga begini. Kira-kira begitu di sini dirumuskan. Masalahnya dirumuskan di situ. Maka saya mencoba membuat seperti ini. Anda bisa setuju dengan gambar saya ini, bisa tidak. Ini gambar yang saya rumuskan dengan semena-mena saja. Kalau program saya adalah seperti yang saya katakan tadi, program saya adalah pendidikan, meningkatkan aspirasi terhadap pendidikan untuk menghindari perkawinan anak, maka problem statement yang saya rumuskan adalah kurangnya penghargaan terhadap pendidikan sehingga banyak orang mempraktekkan pernikahan anak. Jadi saya, dalam pikiran saya yang ada adalah orang itu melakukan perkawinan anak karena tidak sekolah lagi. Ngapain lagi? Kalau pacaran di situ terus-terusan nggak sekolah, ya nanti bisa kacau balau. Sehingga saya rumuskanlah bahwa kurangnya masalahnya adalah kurangnya penghargaan terhadap pendidikan sehingga banyak orang mempraktekkan pernikahan anak. Mengapa itu terjadi? Nah, saya merumuskan faktor penghambatnya. Kira-kira kenapa sih terjadi seperti itu? Barangkali faktor penghambatnya adalah persepsi tentang pendidikan. Persepsi tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak bermanfaat untuk apa-apa. Si Anu pendidikannya tinggi, jadi petani juga. Si Anu pendidikannya rendah, kaya raya. Ada persepsi kayak gitu. Sehingga orang tidak peduli terhadap pendidikan. Ada juga persepsi bahwa pendidikan itu mahal. Udah anaknya nggak bisa kerja, harus di sekolah setiap hari, harus bayar SPP, harus bayar uang buku dan segala macam, sehingga pendidikan itu sangat mahal. Ada persepsi bahwa pendidikan itu sulit. Sekolah itu sulit. Nah, itulah yang saya rumuskan sebagai faktor penghambat. Lalu apa yang saya rumuskan sebagai input? Apa yang saya lakukan untuk? Tentu saja kalau saya mau meningkatkan penghargaan orang, penghargaan komunitas terhadap pendidikan,
maka saya perlu mengembangkan materi komunikasi bahwa pendidikan itu penting. Dari segi ekonomi dia penting. Karena kalau kamu sekolah, walaupun begini, pekerjaanmu akan lebih baik. Kalau pekerjaanmu lebih baik, maka penghasilanmu akan lebih tinggi. Dari segi agama, Anda bisa merumuskan bahwa orang itu harus memperbaiki dirinya sehingga tidak ada orang yang berkembang dengan baik kalau dia tidak mengembangkan dirinya sendiri. Anda bisa membangun logika dari segi ekonomi, dari segi agama, dari segi sosial bahwa pendidikan itu sangat penting. Lalu input-input yang bagus ini tentang pendidikan akan Anda bawakan kepada pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin RT, sehingga mereka mau mendiskusikannya dengan komunitasnya. Karena mereka mendiskusikan dengan komunitasnya, maka mereka akan mendorong anak-anaknya mereka untuk sekolah. Komunitas akan mengetahui manfaat dari pendidikan itu. Itulah outputnya. Kalau outputnya itu sudah terbentuk, maka muncullah outcome. Informasi tentang pendidikan sampai kepada semua komunitas. Walaupun Anda, seperti yang Anda katakan tadi, kalau Anda KKN selama 2 bulan, Anda tidak mungkin mengunjungi semua warga dengan intensif. Anda hanya mengunjungi tokoh-tokoh agama, tokoh adat, RT, RW, dan segala macam. Mereka lah yang akan meneruskannya kepada warga. Kalau mereka meneruskannya, maka informasi tentang pentingnya pendidikan sudah sampai kepada semua komunitas. Hasilnya apa? Komunitas sadar akan pentingnya pendidikan. Kemudian angka tingkat partisipasi pendidikan akan meningkat. Impact-nya apa? Impact-nya adalah tidak terjadi lagi perkawinan anak. Karena semua anak sudah masuk bersekolah sampai ke SMA paling sedikit, saya katakan di situ. Sudah tamat SMA, sudah 18 tahun, ya setahun kalau dia kerja, dia udah 19 tahun, 20 tahun menikah. Ya udah nggak apa-apa lagi lah. Itu kira-kira jalan pikiran yang saya buat untuk bagaimana penghargaan terhadap pendidikan akan mengurangi perkawinan anak. Oke, ini pikiran saya yang saya buat dengan sembrono saja. Silakan dikomentari. Halo? Mana komentarmu? Loh, kok nggak ada yang berkomentar? Halo? Iya, Pak. Dari Anissa, silakan Anissa. Ya. Dari pemaparan rumus masalah dan hambatan-hambatan serta yang lain-lain itu tadi, saya setuju sih Pak, semuanya masuk. Oh iya, ternyata seperti ini. Dan secara sosial juga yang pernah saya temui juga seperti itu ya Pak ya. Nah, menyambung dari pertanyaan Nabil tadi Pak terkait dengan kira-kira dari stakeholder itu pasti ada yang menghambat ya. Dijelaskan oleh Pak Juara tadi, yang memiliki power tinggi itu bisa saja tidak mendukung program kita kan Pak ya. Tapi itu orang-orang yang perlu diyakinkan. Tapi ada kasus di mana orang dengan power tinggi itu bisa jadi juga nggak mendukung program kita. Berarti program yang akan kita laksanakan itu akan lebih susah. Dan ada kala di mana si stakeholder dengan power tinggi ini mengintervensi program itu, dan ada perubahan-perubahan dari program yang ada itu. Baiknya kita mempertahankan si program itu sesuai dengan kebutuhan komunitas, tapi stakeholder dengan power tinggi ini mendukung dengan sangat minim, atau mengikuti
mengikuti seperti mungkin rekomendasi stakeholder power tinggi ini Pak, agar mungkin berjalan dengan lancar segala programnya tanpa ada beberapa resiko yang mungkin bisa saja terjadi seperti itu Pak. Bagaimana ya Pak ya? Oke, saya ulang sedikit lagi. Kebetulan filenya ada di komputer yang sama, jadi saya bisa bagi. Udah lihat ya layar saya ya? Sudah Pak. Oke, jadi kan waktu itu kita berbicara tentang ini berbagai stakeholders ini. Sering sekali program kita sasarannya ini, sasaran utamanya ini. Tapi perubahan perilaku dia itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Dan sering sekali yang mempengaruhi dia itu banyak adalah ini, yang di luar ini. Oke. Dengan mengidentifikasi itu, kita perlu mengenal dan mengklasifikasikan mereka. Lalu kita mencoba melihat apa kepentingannya stakeholders tadi dan beberapa besar pengaruhnya, kan begitu. Jadi orang-orang atau pihak-pihak itu bisa kita klasifikasi menjadi 4 kelas ini, 4 kategori ini. Ada orang yang tingkat kepentingannya itu rendah. Oke, saya katakanlah tadi soal kita mau meningkatkan aspirasi terhadap pendidikan sehingga perkawinan anak rendah, kan begitu ya? Perkawinan anak rendah. Siapa sih yang kita anggap orang yang kepentingannya itu rendah tapi pengaruhnya tinggi? Oke. Ini tentu saja itu pasti sesuai dengan situasi setempat. Tapi kalau saya katakan misalnya guru, Anda pergi ke satu daerah, program Anda tadi adalah untuk meningkatkan aspirasi terhadap pendidikan dan untuk menghindarkan perkawinan anak. Lalu Anda temukan salah satu stakeholders Anda adalah guru. Menurut Anda guru ada di mana? Ada di mana? Di yang satisfied itu. Ini. Iya. Mengapa? Karena Mengapa Anda katakan bahwa kekuasaannya tinggi tetapi kepentingannya rendah? Pengaruhnya terhadap pendidikan si anaknya itu bisa jadi dari gurunya, tapi untuk kepentingan mengenai pernikahan anaknya itu rendah. Oke. Jadi gini cara menganalisisnya. Program kita adalah agar komunitas menghargai pendidikan. Kan seperti itu ya? Kalau supaya orang menghargai pendidikan, guru bisa maksa nggak? Orang-orang sekitar RT ini, kamu harus ikut pendidikan. Kalau nggak ikut pendidikan, saya pukul kamu. Bisa nggak guru bilang seperti itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Maka saya akan mengatakan bahwa pengaruhnya itu rendah. Tapi kepentingan dia tinggi. Dia sangat ingin agar orang-orang itu terdidik. Maka dia di sini. Harus dia di keep informed. Kalau saya katakan misalnya, tapi ini nggak berlaku umum ya, tokoh agama, di mana dia? Berdasarkan pengalamanmu lah dulu di tempatmu, tokoh agama itu kira-kira di mana kalau kita mau meningkatkan aspirasi orang terhadap pendidikan? Kira-kira tokoh agama di mana?
Halo, siapa saja boleh jawab, nggak usah ragu-ragu, dan jangan takut salah, karena itu sangat tergantung pada kondisi di mana Anda berada. Tokoh agama ada di mana kira-kira? Ada di minimal effort, Pak. Sini. Mengapa? Ya, Mengapa karena Anda katakan seperti itu? kepentingan untuk pendidikan untuk anak gitu ya, itu tidak tertinggi, terus pengaruhnya dia untuk pendidikan juga rendah gitu. untuk pendidikan mungkin tokoh agama juga rendah. Oke, itu alasan Anda ya. Tapi Iya. misalnya ada komunitas yang memainkan tokoh agama di sini. Maka itu saya katakan tadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Itu harus sesuai dengan komunitas di mana Anda berada. Iya. Nah, jadi saya tahu misalnya bagi kami orang Batak yang mendorong orang berpendidikan tinggi itu justru adalah tokoh-tokoh agama. Di sini dia. Dialah yang berkata bahwa kalau kamu tidak bisa baca, maka kamu akan bodoh terus. Kalau kamu bodoh terus akan dibodoh-bodohi dan macam-macam lah. Di sini dia. Jadi kepentingannya tinggi, pengaruhnya juga tinggi. Karena ketika itu ya, zaman itu di kampung kami, yang namanya pemerintah belum masuk. Satu-satunya yang punya kuasa adalah tokoh agama. Pemerintah belum masuk, tidak banyak kuasanya. Dan kemudian tokoh adat sedang kehilangan legitimasi. Jadi dia ada di sini. Jadi ada komunitas yang menempatkan tokoh agama di sini, ada barangkali di sini. Seperti yang Anda katakan, ada satu tingkat komunitas yang saya kenal, tokoh agama itu udahlah nggak penting itu pendidikan. Yang penting itu kamu tahu bisa membaca kitab suci dengan bagus. Udahlah, nggak usah kamu sekolah-sekolah tinggi. Yang perlu kamu berdoa dengan baik gitu. Tingkat pengaruhnya tinggi, tapi kepentingannya rendah. Jadi ini yang perlu kita identifikasi tadi. Saya katakan tadi tidak mudah mengidentifikasi itu. Karena itu kadang-kadang kita perlu mengidentifikasinya dengan membaca apa yang sudah ditulis identifikasi halayak. Begitu caranya. Sehingga saya setuju dengan kalian bahwa itu menjadi sangat penting bagaimana kita mengidentifikasi halayak kita itu. Di kasus yang kita baca tadi selalu ada orang bisnis, pedagang. Penting sekali katanya pedagang. Saya pikir dalam beberapa komunitas di Indonesia, pedagang nggak begitu berkuasa. Tidak begitu berkuasa. Kita tidak menganggap bahwa seorang pedagang itu sebagai tokoh. Tapi dalam kasus-kasus di Afrika, rupanya pedagang itu penting sekali. Karena dia mempekerjakan banyak orang, selain mempekerjakan banyak orang, dia mengutangi banyak orang. Karena mengutangi banyak orang mendengar dia. Jadi, sekali lagi, analisis halayak menjadi sangat penting. Oke, ada komentar lain? Oke, kalau tidak ada, saya teruskan. Oke, seperti yang saya katakan, maaf. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang saya buat ini adalah sesuatu yang saya pikirkan dengan cepat saja, dan silakan saja Anda membuat hal yang seperti ini ketika Anda membangun teori Anda, belum teori lah, membangun model Anda. Ini adalah model yang saya bangun. Anda bisa membangun model Anda sendiri juga. Dan harus membangun. Seperti yang saya katakan tadi, ininya pasti berbeda. Dari satu komunitas ke komunitas lain, ininya berbeda nih. Siapa yang menjadi pemimpin? Faktor penghambatnya pasti macam-macam.
Karena faktor penghambatnya macam-macam, inputnya pasti macam-macam untuk mencapai impact tadi itu. Begitu cara kita melihat bagaimana bagan ini dibangun. Dan disinilah ketika Anda membangun bagan ini, Anda sedang berteori. Titik kritis menjadi penting. Mana titik kritisnya? Tadi istilah Anda adalah siapa yang menghambat, siapa yang mendukung. Itu titik kritisnya. Dan ketika Anda rancang perubahan itu, tentu saja Anda perlu menangani titik kritis itu dengan baik. Kalau titik kritisnya tidak ditangani dengan baik, maka perubahan tidak akan berjalan dengan baik. Kalau itu sudah Anda bangun, Anda sudah berteori. Karena Anda sudah merumuskan, menghubungkan dua fenomena. Berteori itu kan menghubungkan dua fenomena kan? Kalau di MPS dulu kita pelajari menghubungkan dua konsep. Menghubungkan dua konsep itu artinya proposisi. Proposisi kita angkat sedikit lagi, itu bisa menjadi teori. Proposisi kita adalah jika kita melakukan X, Y akan terjadi. Jika saya merubah tokoh agama, maka masyarakat akan berubah. Ini teori saya. Barangkali di tempat lain, jika saya merubah guru, maka pendidikan akan baik. Jika saya merubah tokoh adat, maka kebersihan akan meningkat. Jadi ini teori saya. Ini konsep saya. Ini proposisi saya. Disitulah seseorang itu sedang berteori. Dan itu bisa menjadi meramalkan. Perubahan akan terjadi jika seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu teori yang saya lakukan. Itu teori yang saya buat. Ini ada pertanyaan refleksi. Kalau Anda sudah melengkapi gambar yang tadi itu, yang input, output, outcome, impact, pernyataan masalah, kemudian penghambat-penghambat, Anda lihat lagi. Yakin nggak Anda perubahan itu akan terjadi? Kalau yakin, mengapa Anda yakin? Mengapa Anda tidak yakin? Tahapannya kayak gitu nggak? Anda lihat lagi tuh, disitulah Anda berteori. Dan itu menjadi seru. Anda menjadi seorang ilmuwan yang berpraktek dan praktisi yang berteori. Di situ hebatnya. Dan menurut saya orang SKPM harus seperti itu. Orang SKPM bukanlah praktisi yang bekerja dengan tidak pakai teori.